Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Izaikum, apa kabar semua Sobat Wawasan dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Alman Haris Harjuni di program Ramadan Helwa edisi Tanya Ustadz. Nah, sekarang saya sudah bersama Ustadz Bakhtiar. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi di sini ada pertanyaan dari teman-teman karena di bulan puasa, di bulan Ramadan, umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Nah, yang saya ingin tanyakan Ustadz, apakah hanya orang Muslim yang berpuasa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala thumma amma ba'd. Mengenai umat-umat terdahulu, apakah juga wajib melakukan puasa seperti sebagaimana kita umat Islam melakukan puasa? Ini disepakati oleh para mufassirin, fuqaha dan sejarawan bahwasanya puasa juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi wahai umat Islam, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan umat-umat sebelum kalian untuk melakukan puasa. Jadi dengan jelas ayat ini tidak mengandung interpretasi lain yang kita kenal dengan ayat muhkam. Jadi bahwasanya puasa wajib dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Jadi Allah mewajibkan umat Yahudi dan Nasrani untuk melakukan puasa sebelum Islam datang. Jadi puasa ini datang pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Itu bittifaq semua ulama. Puasa diwajibkan, puasa Ramadan diwajibkan pada umat Islam pada tahun kedua Hijriah. Nah, terus bagaimana puasa umat-umat terdahulu Ustadz? Apakah sama dengan umat Muslim yang ada waktu sahur, ada waktu berbuka puasa? Bagaimana itu Ustadz? Jadi puasa umat-umat sebelum Islam, jadi tidak ada satu hadis yang jelas, yang sharih itu menceritakan secara tuntas puasa umat-umat sebelum kita sebagaimana puasa yang kita lakukan. Tetapi beberapa riwayat atau asar baik dari sahabat maupun dari Nabi menjelaskan tentang puasa umat-umat sebelum Islam. Jadi kata-kata kama kutiba alal ladzina min qablikum, kata-kata kama ini seperti, jadi persamaan puasa antara umat Islam dengan umat sebelum Islam adalah masuk dalam sifat. Jadi puasanya orang Nasrani itu dari salat Isya sampai salat Isya. Jadi kalau sekarang punya salat Isya jam 7 start puasa, jadi besok hari jam 7 baru buka. Kalau setelah buka dia tidur, tidak boleh bangun, tidak boleh lagi makan. Jadi tidak ada sahur. Jadi kita ini maghrib sudah buka puasa, terus bisa makan, bisa tidur, sahur kita makan lagi. Itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang tidak ada tarahnya, yang perlu kita syukuri. Kalau orang Yahudi Nasrani dulu, kalau dia ketiduran bangun tidak boleh lagi makan, langsung puasa. Itu. Jadi diriwayatkan oleh Mujahid bahwasanya puasa Ramadan ini diwajibkan kepada semua umat, kepada umat Islam dan sebelum umat Islam. Jadi puasa Yahudi dan Nasrani selama 30 hari.
Cuma sifatnya orang-orang Yahudi, dia suka takabur. Jadi dia meninggalkan 30 hari ini terus diganti dengan 1 hari. Jadi puasa 1 hari dalam setahun. Alasannya hari itu adalah hari yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa beserta Bani Israel dari kejaran Firaun, yang kita kenal dengan Yaum Asyura. Jadi ketika Rasulullah SAW masuk di kota Madinah, dia mendapati orang Yahudi berpuasa. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadza?" Qalu, "Hadza yaumun salihun. Najjallahu Musa wa Bani Israil min aduwihim." Jadi kata Yahudi, ini adalah hari yang berberkah, di mana Allah menyelamatkan Musa beserta Bani Israel dari Fir'aun. Makanya mereka melakukan puasa. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Ana ahaqqu bi Musa minkum." Saya ini lebih berhak untuk melakukan puasa atas keselamatan Musa daripada kalian. Kenapa? Saya nabi, dia nabi. Itu makanya Nabi melakukan puasa Asyura dan memerintahkan umat Islam untuk melakukan puasa Asyura. Tetapi sunat, bukan wajib. Karena jumhur ulama tidak ada puasa wajib yang dilakukan umat Islam selain puasa Ramadan. Beda halnya dengan orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani ini sifatnya begitu percaya diri, jadi 30 hari puasa. Sebelum memasuki hari pertama dia puasa 1 hari. Jadi 1 hari sebelum puasa Ramadan mereka puasa 1 hari, dan setelah selesai 30 hari puasa lagi 1 hari. Jadi 32. Ini setiap tahun dia tambah terus sampai puasa Bani Israel ini, orang-orang Nasrani, mencapai 50 hari. Ketika memasuki musim panas, mereka tidak sanggup melakukan puasa selama 50 hari. Apa yang mereka lakukan? Dia ganti puasanya dari musim panas ke musim setelah musim panas. Dan kita umat Islam alhamdulillah sami'na wa ta'ala. Itu. Jadi agama ini ittiba, bukan ibtida. Jadi mengikut kepada Al-Quran dan hadis, bukan menciptakan sesuatu yang tidak dilakukan atau yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa umat-umat sebelum kita berbeda dengan puasa yang kita lakukan. Bahkan puasanya Nabi Daud beda lagi. Dalam hadis dikatakan bahwasanya afdalus siyam siyamu Daud, kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Jadi sebaik-baik puasa puasanya Nabi Daud, puasa 1 hari, 1 hari tidak puasa. Jadi keutamaan puasa Nabi Daud tidak membandingkan dengan puasa Ramadan. Jadi puasa Nabi Daud paling afdal di antara puasa umat-umat sebelum Islam. Adapun puasa yang paling mulia adalah puasa bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran Ustaz, jazakallah khair. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz. Alhamdulillah tadi pertanyaan dari teman-teman sudah terjawab. Bagaimana puasa umat-umat terdahulu? Apakah hanya orang Islam yang berpuasa? Tadi sudah dijawab dengan lengkap beserta sejarahnya dari Ustadz. Nah, mungkin itu saja dari kami. Kalau ada kata-kata yang salah, itu datanya dari diri kami pribadi. Kalau ada benarnya, itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.